Taman Wisata Alam Sicike-Cike merupakan kawasan ekowisata di Dairi dengan pesona alam yang sungguh memikat hati. Taman wisata alam ini memiliki 3 danau. Seperti video sebelumnya, bahwasannya kita sudah menjelajah hingga danau yang pertama. Dan kini, kita akan berpetualang menuju ke danau 2 hingga ke air terjun Sicike-Cike. Ini dia petualanganku di hutan Sicike-Cike. Nah, setelah kita menemukan danau 1 dari Sicike-Cike, kita ada mendapatkan petunjuk untuk menuju ke danau 3 Sicike-Cike. Aku yang baru pertama kali menjelajah tempat ini merasa bingung. Mengapa di danau 1 kita hanya menemukan petunjuk menuju ke arah ke danau 3? Kira-kira petunjuk arah ke danau 2 kemana? Apakah aku salah arah? Oke, jadi setelah tadi kita berhenti sebentar di danau 1, kita sekarang lanjut ke danau 2. Karena aku di sini sendiri, terus setelah aku lihat Google Map, kita diarahkan ke terus mengikuti jalur ini. Ternyata jalurnya di sini jelas. Nah, ke sana ditutup. Kita lihat jalur yang biasa ke sana ditutup. Kita mengarah ngambil jalur yang di sini. Ternyata tidak salah. Petunjuk yang mengarah ke danau 3 itu nantinya akan melewati danau 2 terlebih dahulu. Di mana aku yang pernah dengar bahwa ketika kita eksplor hutan Sicike-Cike ini, kita akan menemukan danau 3 terlebih dahulu baru danau 2. Ternyata pernyataan itu keliru. Aku rasa karena petunjuk arahnya hilang yang ada di danau 1 tadi. Semangatku untuk menyelesaikan petualangan dan membawa cerita untuk pulang sangatlah membara. Hingga di tengah hutan seperti ini pun tak ada alasan yang menarikku untuk pulang sebelum petualangan ini selesai. Oke, tapi memang bahwasannya ini memang dulu tempat wisata alam ya, dimana memang jalur yang kita lewati itu tidak jelas, sebetulnya tidak terlalu membingungkan. Ya, itu sangat betul sekali. Jalur di hutan ini tampak jelas, sehingga aku yang baru pertama kali aja kesini rasanya tidak ragu untuk mainkan kaki. Langkah demi langkah pun terus aku jalani. Oke, jadi ini ternyata kalau dari danau 1 menuju ke danau... Wah, memang ternyata jarak antara danau 1 dengan danau 2 tidaklah terlalu jauh. Kita hanya butuh berjalan 10-15 menit dari danau 1, kita akan disuguhi dengan keindahan danau yang kedua. Jadi, ini dia pesona danau 2 Sicike-Cike. Setelah sampainya di danau 2, aku pun istirahat sejenak sambil menikmati jajanan yang sudah aku bawa. Bekal sederhana yang menemani dalam kesunyian serta keheningan di dalam hutan. Terjunnya nanti di mana? Kita bakal explore lagi. Oke, kali ini kita bakal lanjut menuju ke air terjun terlebih dahulu, karena di sini kita melihat ada petunjuk dan ada simpang 2. Mungkin ke sana arah ke danau 2-nya. Ke sini menuju air terjun. Nah, kita lihat petunjuk ini.
kita kemungkinan akan mengarah ke air terjun aja dulu. Oke. Mantap. Dari minimnya info yang aku dapat, sehingga dalam video selalu terucap Danau 3 yang aku temui tadi. Padahal itu merupakan Danau 2. Ya, itu akan menjadi pelajaran bagiku untuk menggali info lebih lengkap lagi sebelum memulai petualangan. Oke, setelah setengah perjalanan dari Danau 3 menuju ke air terjun, kita mendapati banyak air ya, air yang tergenang seperti ini. Nah, kemungkinan di sini banyak mata air, banyak air tergenang seperti ini. Untuk warna, yang kebanyakan warnanya warna merah, rata-rata warna merah. Karena dari sebelumnya yang aku dapat itu warnanya warna merah seperti ini. Nah, hutan si Cike-Cike ternyata memiliki sumber mata air yang melimpah. Jadi tidak heran kalau kita bakal menemui banyak genangan air. Mungkin karena banyaknya jenis pohon yang ada di hutan ini, air yang tergenang berubah menjadi warna kemerah-merahan. Nah, kita sudah hampir sampai di tempat air terjunnya si Cike-Cike. Nah, bisa kita lihat di sini. Kita harus melewati kayunya. Kira-kira tahan nggak ini? Ternyata tidak jauh dari jembatan kayu yang melintangi sebuah aliran air, kita akan menemui trek terjal untuk turun menuju ke air terjunnya. Oke, ini adalah jalur turun ya, menuju ke air terjunnya. Nah, kita bakalan turun karena air terjunnya bersuara ada di sana. Kita bakalan ke sana. Suara dentuman jatuhnya air pun sudah semakin besar. Rasanya tidak sabar bisa menikmatinya dari bawah. Jalur untuk menuju ke bawah ternyata ada yang curam banget. Untungnya di sini ada tersedia jenis tanaman yang menjalar ke bawah, bagaikan seutas tali yang membantuku turun dari jalur ini. Oke, jadi untuk turun kita harus memegang tali yang ada di sini ya. Ini baru saya bilang. Sambil memegang kamera, aku pun mencoba untuk turun. Hampir saja aku terpeleset. Untungnya, tali pohon yang ada masih sangat kuat untuk menopang tubuhku. Wow, sumpah keren kali ternyata air terjun Cike-Cike itu, guys. Sungguh pemandangan yang sangat indah sekali, serta memanjakan mata. Rasanya lelah dalam perjalanan terbayarkan oleh pemandangan yang disuguhkan dalam petualanganku kali ini. Oke, kita bakalan turun ke bawah. Kita saksikan bagaimana air terjun Cike-Cike itu. Keren kali. Wah, rasanya tak sabar bisa menikmatinya dari bawah. Semakin dekat aku ke air terjun, semakin tak menyangka aku ternyata bisa sendiri ke sini. Wah, keren kali. Wow,
Akhirnya aku sampai di air terjun si Cike-Cike. Air terjun si Cike-Cike. Suasana di sini adem banget. Suara air terjun serta aliran air bagaikan alunan musik alam yang natural yang sangat menenangkan hati. Air terjun ini terletak di tengah hutan wisata si Cike-Cike. Jadi bagi yang mau ke sini, kita hanya membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam saja. Oke, kita nggak lama-lama di sini. Ini jam juga udah sore. Ini udah jam berapa ya? Ini udah menunjukkan jam 4:14. Jadi kita pulang. Ya, sesudah aku puas menikmati keindahan air terjun ini, aku pun beranjak pulang. Dan sekianlah cerita petualanganku kali ini. Hidup itu terkadang seperti penulis buku baru, penuh pengalaman baru yang menyenangkan dan melambungkan jiwa, yang bisa menyentuh dua hati yang berjarak oleh tempat dan waktu. Tapi hidup memang penuh pembelajaran. Setiap kejadian mempunyai makna dan menjadi sumber pembelajaran. Tidak bisa semua disamaratakan. Selalu ada kejutan-kejutan yang membuat kita kaya akan pengalaman. Sampai bertemu lagi di petualangan aku selanjutnya. Terima kasih.